Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga kita dapat memasuki pembelajaran di tahun pelajaran baru dengan semangat baru dan harapan baru tentunya. Walaupun tahun pelajaran baru ini masih belum bisa dilakukan secara tatap muka karena pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Semoga tentunya keadaan negara kita segera normal dan aman dari wabah COVID-19 agar sekolah bisa dibuka kembali sehingga pendidikan bisa berjalan dengan baik untuk Indonesia yang lebih baik. Pada kesempatan pembelajaran perdana ini, izinkan Bapak akan berkenalan terlebih dahulu dan menyampaikan beberapa klausul kontrak belajar dengan harapan dengan adanya kontrak belajar ini, pembelajaran kita bisa berjalan lebih baik dan efektif. Ada 5 hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, perkenalan diri. Yang kedua, quotes dan yel penyemangat. Kemudian yang ketiga, sistem pembelajaran seperti apa, kemudian penilaiannya seperti apa, dan materi apa saja yang akan disampaikan pada semester ini. Kenalkan diri Bapak, Solahuddin Sanusi, MPDI, lahir di Sukabumi tanggal 30 Mei tahun 1973, dan alamat sekarang di Cibiru, Kota Bandung. Bapak bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam dan juga sebagai PWKS Humas. Dan apabila Ananda yang ingin bersilaturahim selain dalam tatap muka pembelajaran atau tatap daring, ada medsos yang tentunya bisa Ananda kunjungi di IG dan di FB Solahuddin Sanusi, kemudian juga di kanal YouTube Sanusi Ilyas. Kemudian dalam Bapak menjalankan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam di kelas 10 dan kelas 11, Bapak bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa ini. Di kelas 10 Bapak bersama dengan Ibu Neneng Maimunah MMPD. Kemudian di kelas 11, Bapak bersama dengan Ibu Dr. Anda Hajah Siti Sa'adah. Dan ini yang menjadi pedoman Bapak dan mudah-mudahan menjadi pedoman Ananda sekalian juga. Quotes-nya, belajar ilmu, pelajari adab dulu. Maksudnya, ilmu dan adab tidaklah dapat dipisahkan. Seorang penuntut ilmu harus beradab ketika menerima ilmu dari gurunya. Beradab memiliki akhlak terhadap gurunya, beradab memiliki akhlak dengan teman-temannya, bahkan beradab atau memiliki akhlak terhadap buku yang dipelajarinya. Kemudian ini adalah yel penyemangat. Mudah-mudahan Ananda yang berada di rumah masing-masing bisa mengikuti yel ini. Ketika Bapak sapa, Ananda jawab, "Apa kabar hari ini?" Ananda menjawab, "Alhamdulillah, sehat, insya Allah bahagia, lahir dan batin, Allahu Akbar." Pelajar SMA Negeri 24 Bandung is the best. Pelajar Indonesia, sehat badannya, cerdas akalnya, mulia akhlaknya. Yes, 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 sukses. Semoga kita meraih sukses semuanya. Kemudian sistem pembelajarannya seperti apa? Tentunya yang pertama, sekarang masih masa pandemi, pembelajaran kita sistemnya masih dengan daring atau online. Kemudian yang kedua, luring atau PTM, dan ini tentunya menunggu ketetapan atau keputusan dari pemerintah. Untuk sistem pembelajaran daring dan online, insya Allah Bapak menggunakan aplikasi WhatsApp, kemudian LMS, Learning Management System, kemudian juga melalui kanal YouTube dan Google Classroom. Juga sesekali kita akan
melakukan pembelajaran dengan video conference, Zoom Meet atau Google Meet. Kemudian luring itu tentunya di kelas kita pembelajarannya. Pembelajaran tatap muka di kelas, tetapi ini tentunya menunggu ketetapan dan keputusan dari pemerintah. Mudah-mudahan segera kita bisa bertatap muka untuk pembelajaran ini. Kemudian tata tertib daring. Yang pertama, absensi. Pembelajar mengisi daftar kehadiran melalui WhatsApp atau Google Form atau LMS, Learning Management System. Kemudian kehadiran, pembelajar harus hadir di ruang virtual tepat waktu. Dispensasi waktu hanya 5 menit saja. Kecuali izin telat hadir dibuktikan dengan alasan yang logis. Kemudian pembelajar harus hadir minimal 90% dalam 1 tahun atau 2 semester. Kemudian kedisiplinan. Pembelajar wajib memakai seragam sekolah sesuai aturan dan tata tertib BDR, belajar di rumah. Dan bagi pembelajar perempuan atau akhwat, wajib memakai jilbab atau kerudung saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, pembelajar memulai aktivitas belajar dengan membaca 1 ayat Al-Quran dan terjemahnya serta berdoa agar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengakhiri pembelajaran dengan senantiasa membaca hamdalah. Kemudian di dalam grup belajar online WhatsApp, pembelajar wajib menggunakan nama dan foto profil asli. Kemudian pembelajar harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran daring berlangsung. Adab dulu sebelum ilmu. Pembelajar menggunakan kalimat yang sopan ketika mengirim atau menjawab pesan. Pembelajar tidak diperkenankan mengaktifkan aplikasi lainnya selama pembelajaran daring sedang berlangsung, kecuali jika diminta oleh guru. Pembelajar meminta izin atau menginformasikan kepada guru lewat WhatsApp jika ada kendala atau berhalangan selama pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran video conference, Zoom Meet atau Google Meet, pembelajar wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Kecuali pada saat bertanya atau menanggapi, mikrofon dipersilahkan untuk dinyalakan. Pembelajar wajib mengerjakan semua tugas yang telah diberikan oleh guru dan mengumpulkannya melalui aplikasi LMS atau Google Classroom tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian berikutnya adalah tata tertib tambahan. Karena Ananda adalah seorang muslim, tentunya memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah, dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajar wajib mengerjakan pembiasaan ibadah sholat fardu dan juga terbiasa mengerjakan sholat sunnah. Kemudian tadarus Al-Quran serta membantu orang tua atau ibadah sosial lainnya. Kegiatan ibadah ini silahkan Ananda laporkan, kirimkan via Google Form. Nanti Bapak akan share di WhatsApp group dengan judul Jurnal Amaliyah Ibadah. Dan ini tentunya akan menjadi rujukan atau menjadi bahan Bapak untuk memberikan penilaian sikap nanti. Kemudian kesepakatan. Pembelajar wajib menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah dibuat dan disepakati oleh guru dan pembelajar dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Tentunya ketika Ananda mentaati, menyepakati, melaksanakan kontrak belajar ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, insya Allah Ananda akan mendapatkan kebaikan dan tentunya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penilaian. Penilaian di sini yang pertama tentunya dari kehadiran. Minimal Ananda hadir 90% selama setahun. Kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan, seperti penugasan harian, penilaian harian, dan ini mencakup 70%. Kemudian penilaian tengah semester, ini mencakup 10%. Kemudian penilaian akhir semester, atau nanti di semester genap itu ada penilaian PAT, itu akhir tahun.
dan ini mencakup 20%. Kemudian KKM atau kriteria minimal untuk pendidikan agama Islam ini adalah 75. Berikutnya adalah materi yang akan kita pelajari. Ini adalah materi untuk kelas 10. Semester 1 ke 1 materinya adalah berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Kemudian materi yang kedua, menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materi yang ketiga, aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Materi yang keempat, meniti hidup dengan kemuliaan. Materi yang kelima, malaikat selalu bersamaku. Materi yang keenam, mempertahankan kejujuran. Kemudian di semester 2-nya, materi ke-1, sumber hukum Islam. Materi yang kedua, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian materi yang ketiga, nikmatnya mencari ilmu pengetahuan. Materi yang keempat, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan materi yang terakhir atau kelima, haji, zakat, dan wakaf. Berikutnya materi kelas 11. Di semester 1, materi yang pertama, beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kedua, menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Materi yang ketiga, perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Materi yang keempat, rasul-rasul kekasih Allah Subhanahu wa taala. Materi yang kelima, berani hidup jujur. Materi yang keenam, toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Berikutnya di semester genapnya atau di semester 2-nya, pengurusan jenazah. Materi yang ke-1-nya, materi yang kedua, saling menasehati dalam Islam. Materi yang ketiga, masa kejayaan Islam. Materi yang keempat, prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dan materi yang terakhir atau yang kelima, pembaru Islam di era modern. Kemudian buku panduan. Buku panduan untuk pendidikan agama Islam ini, yang pertama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk materi atau buku panduan dari Kementerian Agama bisa Ananda download di link berikut ini. Demikian, semoga Ananda dapat mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan baik. Diharapkan setelah Ananda mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam ini memiliki perilaku 3T, yakni ta'lim, Ananda menjadi seorang pembelajar yang baik, pembelajar yang unggul, pembelajar yang hebat tentunya. Kemudian Ananda memiliki perilaku ta'drib, yakni pembiasaan. Ananda tentunya membiasakan pembiasaan yang baik. Kemudian memiliki ta'dim, memiliki sopan santun atau akhlak mulia. Kemudian di samping itu juga Ananda diharapkan memiliki sikap salimul akidah, yakni akidah yang lurus, kemudian sahihul ibadah, ibadah yang benar, dan matinul khuluq, yakni memiliki akhlak yang mulia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.